Halo semuanya, kembali lagi bersama aku dan sekarang aku akan membahas topik yang berjudul Bimbel, inovasi pendidikan atau gagalnya pendidikan formal. So stay tuned and let's get started. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pas pandemi COVID-19, bimbel atau bimbingan belajar jadi semakin populer. Banyak siswa yang beralih dari belajar di sekolah ke platform bimbel. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bimbel ini itu benar-benar inovasi di dunia pendidikan atau malah jadi tanda kalau pendidikan formal kita itu gagal? Yuk, kita bahas lebih lanjut. First things first, mari kita bahas apa itu bimbel. Bimbel itu layanan bimbingan belajar yang bisa dilakukan secara offline atau online. Bimbel offline biasanya dilakukan di pusat bimbel atau di rumah siswa. Sementara bimbel online dilakukan lewat platform digital. Kedua jenis bimbel ini menawarkan bantuan tambahan di luar jam sekolah buat bantu siswa ngerti materi pelajaran dan siap menghadapi ujian. Sekarang, mari kita lihat beberapa kelebihan dari bimbel offline. Pertama, interaksi langsung dengan guru. Ini bikin siswa bisa dapat penjelasan lebih detail dan langsung tanya kalau ada yang nggak dimengerti. Kedua, lingkungan belajar yang terstruktur. Bimbel offline seringkali punya suasana belajar yang kondusif dengan fasilitas yang lengkap. Ketiga, sosialisasi dengan teman sebaya. Bimbel offline ngasih kesempatan buat siswa berinteraksi dengan teman-teman mereka, yang bisa bantu ningkatin motivasi belajar. Keempat, pengawasan yang lebih ketat. Dengan adanya pengawasan langsung, siswa cenderung lebih fokus dan disiplin dalam belajar. Selanjutnya, mari kita bahas kelebihan dari bimbel online. Pertama, fleksibilitas. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal mereka. Ini sangat membantu buat siswa yang punya jadwal yang padat atau kesulitan untuk mengikuti jadwal bimbel konvensional. Kedua, akses ke materi yang berkualitas. Banyak platform menyediakan konten yang dibuat oleh para ahli dan guru berpengalaman. Konten ini sering kali lebih up to date dan relevan dibandingkan dengan materi di sekolah. Ketiga, biaya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan bimbel konvensional. Dengan bimbel online, siswa nggak perlu bayar biaya transport dan bisa pilih paket yang sesuai dengan anggaran mereka. Keempat, adanya fitur interaktif seperti kuis dan latihan soal yang membuat proses belajar jadi lebih menarik dan efektif. Namun, bimbel offline juga punya beberapa kelemahan. Pertama, biaya yang lebih tinggi. Bimbel offline seringkali butuh biaya tambahan buat fasilitas dan transportasi. Kedua, keterbatasan waktu dan tempat. Siswa harus datang ke lokasi bimbel pada waktu yang ditentukan, yang mungkin enggak selalu sesuai dengan jadwal mereka. Ketiga, potensi distraksi dari lingkungan sekitar. Meski berada di dalam lingkungan belajar, siswa bisa aja terganggu oleh teman-teman atau faktor lain di sekitar mereka. Keempat, risiko kesehatan di tengah pandemi. Berkumpul di satu tempat dengan banyak orang meningkatkan risiko penularan penyakit. Selain itu, bimbel online juga punya beberapa kelemahan. Pertama, keterbatasan interaksi langsung dengan guru. Meskipun ada live class, interaksi tatap muka yang mendalam seperti di kelas konvensional sulit untuk digantikan. Kedua, butuh koneksi internet yang stabil, yang belum tentu dimiliki oleh semua siswa. Ini bisa jadi hambatan besar buat siswa di daerah terpencil atau dengan akses internet yang terbatas. Ketiga, potensi distraksi yang lebih tinggi saat belajar di rumah. Tanpa pengawasan langsung, siswa bisa tergoda buat ngelakuin hal-hal lain di luar kegiatan belajar. Keempat, kurangnya pengalaman sosial yang penting dalam perkembangan siswa. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademis, tetapi juga tempat belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan interpersonal.
Lalu, gimana dengan pendidikan formal? Apakah kehadiran bimbel ini nandain kalau kegagalan sistem pendidikan formal di negara kita? Pendidikan formal memberikan struktur, interaksi sosial, dan pengalaman belajar yang holistik. Tapi, tantangan seperti kurikulum yang kaku dan metode pengajaran yang kurang interaktif masih menjadi masalah. Di sisi lain, bimbel menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang mungkin nggak bisa diberikan oleh pendidikan formal. Tapi, ini nggak berarti pendidikan formal itu gagal. Sebaliknya, ini menunjukkan kalau ada ruang buat perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan kita. Dengan menggabungkan kelebihan dari keduanya, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif. So, what's the solution? Integrasi antara pendidikan formal dan bimbel mungkin bisa jadi jawabannya. Sekolah bisa adopsi metode dan teknologi yang digunakan dalam bimbel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, penggunaan video tutorial, modul interaktif, dan live class bisa jadi tambahan yang bermanfaat untuk metode pengajaran tradisional. Selain itu, pelatihan untuk guru menggunakan teknologi secara efektif juga penting. Guru perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk integrasi teknologi dalam pengajaran mereka. Ini nggak hanya bakal meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi juga mempersiapkan siswa untuk dunia yang semakin digital. Kesimpulannya, bimbel adalah sebuah inovasi yang membawa banyak manfaat, tapi nggak berarti pendidikan formal kita itu gagal. Keduanya bisa saling melengkapi untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran yang interaktif, kita bisa bikin pendidikannya jadi lebih fleksibel, terjangkau, dan efektif. So, thanks for watching. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman tentang bimbel atau pendidikan formal, tulis di kolom komentar ya. So, that's all from me. See you in the next video and keep learning.